Halo sobat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang masih berjalan. Judulnya Hai Cookie. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Kita tahu bagaimana sulitnya hidup. Tua muda, siapapun kita, dan beberapa orang menjadi kelelahan akibat tantangan hidup. Hai Cookie adalah biskuit yang membuat impian orang menjadi kenyataan hanya dengan satu gigitan. Choi Soo-young bekerja sebagai buruh sementara di sebuah pabrik. Dia merawat adiknya Min-young yang bersekolah di SMA Johan. Sekolah itu adalah sekolah SMA terbaik. Min-young juga murid yang berprestasi dan masuk kelas S. Kelas S adalah kelas unggulan di SMA Johan. Tapi Min-young tidak begitu disukai oleh teman-temannya. Min-young dipanggil masker oleh teman-temannya karena Min-young selalu menggunakan masker untuk menutupi luka di wajahnya. Tapi kali itu, Min-young membayar teman-temannya dengan uangnya yang banyak. Entah dari mana uangnya itu. Suatu hari ada kejadian di WC sekolah. Hye-jin melihat Soo Yoon-jung tersenyum sembari memakan biskuit, tapi pandangannya kosong. Hye-jin kaget lalu keluar dari WC dan memanggil pertolongan. Min-young yang bingung melihat Hye-jin kemudian masuk untuk memeriksa ada apa di toilet. Min-young kaget ternyata Yoo-jung sedang kejang-kejang saat memakan beberapa biskuit dan kemudian meninggal di tempat. Min-young segera membersihkan bekas-bekas biskuit di mulut Yoo-jung dan mengambil semua biskuit yang ada di sana. Demi mendapatkan pekerjaan tetap, Soo-young terpaksa mengiyakan ajakan makan bersama atasannya. Teman Soo-young yang iri kepada Soo-young hendak merekam Soo-young bersama atasannya. Tapi Min-young tiba-tiba datang, merebut kamera milik teman Soo-young dan menghentikan Soo-young untuk pergi bersama atasannya. Min-young mengajak kakaknya Soo-young berbelanja beberapa pakaian mahal dan memberikan uang yang banyak. Min-young juga meminta agar Soo-young tidak perlu bekerja lagi. Min-young menjelaskan kalau uang yang didapatkannya itu berasal dari beasiswa yang dia terima di sekolahnya. Besoknya di sekolah, Detektif Yeon-bom menanyakan beberapa hal kepada Min-young terkait kematian teman mereka Yoo-jung. Detektif juga menanyakan apakah Min-young melihat Cookie, karena Hye-jin melaporkan Yoo-jung meninggal akibat memakan Cookie, tapi Min-young menutupinya. Soo-young sedang membereskan baju Min-young dan menemukan biskuit yang disembunyikan oleh Min-young. Soo-young kemudian mengambil satu biskuit dan memberikannya kepada atasannya. Di ruang ganti pakaian, Soo-young bertengkar dengan temannya karena temannya mengejek Min-young. Min-young tiba-tiba ingat akan cookies yang dia sembunyikan, lalu segera menelpon Soo-young. Soo-young berkata bahwa dia hanya mengambil satu dan bahkan tidak memakannya. Min-young menjadi sangat gelisah. Soo-young menjadi kebingungan dengan reaksi berlebihan Min-young. Di samping itu, atasan Soo-young memakan cookie yang Soo-young berikan di depan Soo-young. Saat pertemuan pekerja, atasan Soo-young tiba-tiba menjadi aneh. Dia tertawa-tawa sendirian, bahkan sampai buang air kecil di celana, dan kemudian pingsan. Min-young yang sudah sampai di pabrik Soo-young, segera menghampiri Soo-young, dan menanyakan kemana cookies yang sudah Soo-young ambil. Soo-young mulai curiga dengan cookies dan sikap Min-young, dan mulai menghubungkan cookies tersebut dengan kejadian atasannya. Tapi Min-young dengan cepat berbohong. Dia berkata bahwa cookies itu dia dapat dari pacarnya. Jadi, dia sangat menghargai cookies itu. Mendengar itu, Soo-young pun berhenti mempermasalahkan masalah cookies. Setelah sampai ke sekolah, Min-young menghampiri Hosu dan mengajaknya selfie untuk dia kirimkan kepada kakaknya sebagai bukti bahwa dia seolah-olah benar punya pacar. Min-young sekali lagi membayar temannya dengan uang yang dipunya. Min-young dipanggil oleh guru karena Min-young tidak ada di sekolah saat pelajaran dimulai. Ternyata gurunya pun dibayar oleh Min-young untuk menutupi tingkah lakunya. Bahkan gurunya pun bekerja sama untuk membohongi kakak Min-young. Detektif Yeon-bom juga terus menyelidiki tentang kematian Yoo-jung. Seorang guru bernama Yo Sung-pil berpapasan dengan Min-young dan mengajak Min-young untuk ikut kelas belajar kelompok bersama. Min-young pun menyetujuinya. Di kelas belajar kelompok itu pun ada murid yang baru bergabung bernama Park Ji-hye. Tadinya, Yoo-jung lah yang menempati posisi Ji-hye. Tapi karena Yoo-jung sudah meninggal, maka Ji-hye lah yang mengisi kekosongan itu. Di rumah, Soo-young membahas tentang pacar Min-young, yaitu Hosu. Karena malas membahasnya, maka Min-young segera mengakhiri pembicaraan dan pergi. Setelah Min-young pergi, seseorang membunyikan bel rumah Soo-young. Ternyata orang itu adalah atasannya. Atasannya tampak seperti orang yang tidak normal. Dia menerobos masuk rumah Soo-young dan mendesak agar Soo-young memberikan dia cookie lagi. Min-young sampai di supermarket dan bertemu dengan Hosu.
Hosu pun membayarkan belanjaan Minyong dan mereka pergi bersama. Atasan Suyong terus mendesak Suyong agar memberikannya kuki. Melihat atasannya seperti tidak normal, Suyong hendak menelpon polisi. Tapi di saat bersamaan, Minyong menelpon. Lalu atasan Suyong segera mengangkat telepon Minyong sambil meminta kuki, kemudian mengancam Minyong. Kalau mereka tidak memberikan kuki, dia akan menjahati Suyong kakaknya. Suyong pun diikat dan disekap oleh atasannya. Minyong kemudian tiba di rumah. Sebelumnya, dia meminta agar Hosu menelpon polisi. Atasan Suyong yang melihat Minyong tambah menjadi hilang akal, lalu mencekik Minyong agar mendapatkan kuki. Minyong melemparkan kuki itu, lalu atasan Suyong langsung segera mengambil kuki dan pergi. Untungnya, polisi tiba tepat waktu dan segera menangkap atasan Suyong sebelum atasan Suyong memakan kuki. Ternyata, Minyong sudah mengganti isi kuki itu dengan kuki lain yang serupa. Karena stres akibat kejadian tadi, Minyong menenangkan diri di kamar mandi. Dia jadi teringat kejadian dulu di mana ayahnya sendiri yang membuat wajahnya terluka saat dia ingin membela kakaknya Suyong. Tidak tahan akan perasaan terluka itu, Minyong akhirnya memakan hai kuki. Akhirnya kita tahu bahwa kuki itu sebenarnya adalah narkoba, dan hal itu yang menyebabkan kehebohan di sekolah. Mau tahu cerita kelanjutan hai kuki ini, sahabat nonton? Terus pantau updatean dari teman nonton kamu ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.